Apa yang saya alami ini tidak hanya satu atau dua kali saja. Setidaknya sudah sering yang saya alami. Dan yang saya alami ini tidak hanya satu masjid saja. Ada beberapa masjid di daerah yang berbeda-beda. Ini masalah khatib dan imam sholat Jumat. Ya, ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, tentu pasti kita jumpai di situ ada khatib dan sekaligus juga ada imam sholat Jumat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika khatib dengan imam adalah dua orang yang berbeda. Nih biasanya seperti ini kan. Khatib membacakan khutbah. Khutbah pertama sudah, kemudian duduk sebentar, kemudian dilanjutkan khutbah yang kedua. Baru dia turun. Kemudian ada dari sebagian masjid yang khatib langsung menjadi imam sekaligus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kegundahan saya, bukan itu. Melainkan ketika khatib turun dari mimbar setelah menyelesaikan khutbah keduanya, ia malah menjadi makmum dan imamnya adalah orang yang berbeda. Pertanyaan saya, apakah hal yang seperti ini bisa mempengaruhi kualitas daripada sholat yang kita laksanakan? Sholat Jumat. Apakah itu bisa membatalkan sholat Jumat? Atau memang itu anjuran yang baik daripada khatib menjadi imam, lebih baik jadi makmum orang yang berbeda yang akan menjadi imam di sholat Jumat tersebut. Nah, pertanyaan yang cukup lama ini kemudian saya jumpai jawabannya. Dan saya jumpai di dalam kitab berikut ini. Dan teksnya sebagaimana berikut. Mas'alatun yukrahu ayyakhtuba syakhsun wa yusalli bin nasi akharah lil khilafi fi sihhatihi li'anna al khutbataini ma'ar rak'ataini kas-salatil wahidati kama fil muhadzabi. Mas'alatun, sebuah permasalahan. Yukrahu ayyakhtuba syakhsun, dimakruhkan seseorang membacakan khutbah wa yusalli bin nasi dan kemudian sholat dengan orang-orang orang lain. Kenapa dimakruhkan lil khilafi fi sihhati? Karena ada perdebatan di antara kalangan ulama tentang kesahan khatib dengan imam sholat Jumat dua orang yang berbeda. Li'annal khutbataini, alasannya karena dua khutbah itu ketika kita melaksanakan sholat Jumat ma'ar rak'ataini, dengan dua sholat Jumat adalah kas-sholatil wahidati, seperti satu sholat. Sebagaimana kama fil muhadzabi, dijelaskan di dalam kitab muhadzab. Saya jumpai ternyata hukumnya adalah makruh. Khatibnya berbeda, imamnya berbeda. Hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena dua khutbah dengan dua rakaat sholat Jumat itu ibarat satu sholat. Ketika kita melaksanakan sholat duhur itu kan 4 rakaat. Tapi kenapa ketika kita melaksanakan sholat Jumat hanya 2 rakaat? Ternyata dua khutbah itu menempati sama sebagaimana 2 rakaat sholat. Artinya kita ini sama-sama sedang melaksanakan 4 rakaat. Ketika kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat,
ketika kita melaksanakan sholat Jumat seperti kita melaksanakan 4 rakaat. Karena 2 khutbah itu bagian dari rukun sholat Jumat. Tentu karena ini hukumnya adalah makruh. Apakah berdosa? Tentu tidak berdosa. Tapi ada yang lebih utama daripada kita mengamalkan hukum makruh, yaitu khatibnya sekaligus menjadi imam. Jadi khatib membaca khutbah, melaksanakan khutbah pertama sudah, duduk kemudian berdiri lagi melaksanakan khutbah lanjutan yaitu yang kedua. Setelah itu aqimus shalah, melaksanakan sholat. Nah, sekaligus menjadi imam. Nah, sebagian mungkin di antara masyarakat atau tokoh itu yang beranggapan mungkin nggak enak kalau sekaligus jadi imam. Mendingan ya membaca khutbah 2 khutbah, setelah itu biarkan orang lain yang akan menjadi imam. Perasaan tidak enak yang seperti ini sebenarnya kurang baik juga dalam pelaksanaan sholat Jumat. Intinya kita lebih baik mengamalkan yang khutbahnya dengan imamnya 1 orang. Itu yang lebih utama dan lebih baik. Karena ada sebagian dari ulama, kalau kita baca tadi, bahwa khatib dengan imam di sholat Jumat adalah 2 orang yang berbeda. Ada yang membatalkan, ada yang menjadikan sholat Jumat tersebut tidak sah, artinya harus diulang. Nah, untuk menyelisihi perbedaan ini, maka memang dimakruhkan ketika kita mengamalkan khatib dengan imam adalah 2 orang yang berbeda. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan apabila ada manfaat, semoga bisa kita amalkan bersama. Silakan kritikan dan sarannya, semoga bisa menjadi motivasi saya dalam belajar ilmu agama lebih baik dan bisa memberikan manfaat kepada siapapun.